Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianisa Bajri. Saya dari kelas 1D Teknik Informatika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau yang sering disebut juga artificial intelligence merupakan teknologi di bidang ilmu komputer yang mensimulasikan kecerdasan manusia ke dalam mesin untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia, bahkan lebih baik dari manusia. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu sistem teknologi, diatur dan dikembangkan dalam konteks ilmiah, bentukan dari kecerdasan entitas ilmiah yang ada. Pada dasarnya, AI adalah suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia, sehingga komputer dapat melakukan hal-hal yang dikerjakan manusia di mana membutuhkan suatu kecerdasan. Misalkan, melakukan analisa penalaran untuk mengambil suatu kesimpulan atau keputusan penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Penghantar kecerdasan buatan. Yang pertama tuh ada cerdas, yang memiliki pengetahuan, pengalaman, penalaran, bagaimana membuat keputusan dan mengambil tindakan. Moral yang baik agar mesin bisa cerdas, bertindak seperti dan sebaik manusia. Maka harus diberi bekal dan pengetahuan yang mempunyai kemampuan untuk menalar. Ada dua bagian utama yang dibutuhkan untuk menghasilkan kecerdasan buatan. Yang pertama ada basis pengetahuan, yang berisi fakta-fakta teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dan lainnya. Yang kedua ada motor interferensi, kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan. Kecerdasan buatan memiliki sejarah juga loh, yang dilansir dari berbagai sumber. Istilah AI pertama kali dicetuskan di tahun 1956, di mana pada masa tersebut mulai dilakukan riset awal mengenai teknologi AI, namun masih sangat sederhana. Sebab teknologi di tahun 1950-an tentu tidak atau belum secanggih sekarang. Pada masa tersebut, baru mulai dilakukan eksplorasi terhadap topik-topik sederhana, seperti topik dalam menyelesaikan suatu permasalahan sederhana, dan kemudian topik mengenai suatu metode simbolik. Memasuki tahun 1960-an, Amerika Serikat kemudian menaruh perhatian pada teknologi AI yang dicetuskan suatu dekade sebelumnya tersebut. Negara adidaya tersebut kemudian melatih komputer untuk meniru penalaran manusia. Salah satu contoh aplikasi kecerdasan buatan oleh Amerika Serikat di masa tersebut adalah teknologi Defense Advanced Research Project Agency atau yang biasa disebut DARPA. Kesuksesan awal DARPA adalah ketika menyelesaikan pemetaan pembuatan jalan di tahun 1970-an. Kemudian di tahun 2003, DARPA sukses menghasilkan asisten pribadi cerdas, sehingga menjadi pelopor teknologi AI sejauh sebelum Siri maupun Alexa ditemukan. Selain DARPA, masih banyak proses lain yang mencoba mengaplikasikan AI, dan tentunya tidak hanya di negara Amerika saja, namun seluruh negara di dunia. Kecerdasan buatan versus kecerdasan alami. Sebelumnya, kecerdasan alami adalah sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, dan belajar yang terbentuk secara alami atau biasa disebut bakat. Kecerdasan alami memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Perbedaan antara kecerdasan buatan dan dengan alami adalah kecerdasan buatan lebih bersifat permanen. Sedangkan kecerdasan alami dapat merubah dari hal ini karena sifat manusia yang pelupa. Kecerdasan buatan lebih mudah disalin dan dipindah. Kecerdasan buatan bersifat konsisten karena merupakan bagian dari teknologi komputer. Sedangkan kecerdasan alami dapat berubah-ubah. Keputusan yang dibuat dalam kecerdasan buatan dapat didokumentasikan dengan berubah dengan cara melacak tiap aktivitas dari sistem tersebut. Sedangkan kecerdasan alami sulit direproduksi.
Perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Kelebihan kecerdasan buatan tuh yang pertama ada lebih bersifat permanen, yang kedua lebih mudah diduplikasikan dan disebarkan, yang ketiga lebih murah, yang keempat bersifat konsisten dan teliti karena kecerdasan buatan adalah bagian teknologi komputer. Yang kelima, dapat didokumentasikan. Yang keenam, dapat mengerjakan beberapa tes lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Kelebihan kecerdasan alami. Yang pertama itu kreatif. Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Yang kedua, ada memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus mendapatkan masukan berupa input simbolik. Yang ketiga, ada pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Sudut pandang kecerdasan buatan. Sudut pandang kecerdasan buatan, intelligence, kecerdasan buatan adalah membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Yang kedua, sudut pandang penelitian. Studi bagaimana membuat agar komputer dapat melakukan suatu lebih baik yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, ada dari sudut pandang bisnis. Kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam penyelesaian masalah-masalah bisnis. Yang keempat, ada sudut pandang pemrograman atau programming. Kecerdasan buatan termasuk di dalamnya adalah studi tentang pemrograman simbolik, pemecahan masalah, proses pencarian atau search. Kecerdasan buatan juga memiliki tujuan. Tujuan dari diciptakannya kecerdasan buatan diantaranya adalah yang pertama membuat mesin lebih pintar, yang kedua memahami kecerdasan, yang ketiga membuat mesin lebih berguna, yang keempat mengurangi waktu kerja sehingga kegiatan bisa menjadi lebih efisien. Yang kelima, menggunakan kecerdasan buatan, manusia akan menjadi lebih mudah dalam melakukan suatu kegiatan dan mengambil sebuah keputusan. Yang keenam, ada membuat waktu pengerjaan suatu pekerjaan menjadi lebih cepat. Sedangkan tujuan utama dari kecerdasan buatan sendiri adalah untuk mempercepat dan meringankan suatu pekerjaan. Namun, kecerdasan buatan juga memiliki kekurangan. Di antaranya membuat kinerja manusia menjadi menurun dan dalam berbagai bidang pekerjaan sebab telah terganti oleh kecerdasan buatan. Kemampuan kecerdasan buatan terbatas, artinya sistem itu terbatas dapat melakukan hal tertentu, tidak dapat melakukan hal yang seperti manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk semuanya, untuk yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.